ada penyakit yang mengintai di usia produktif di usia 35 tahun. Nah, ternyata penyakitnya itu berbagai macam sekali. Kira-kira apa saja dan apa penyebabnya? Kita akan bahas bersama narasumber kita yang spesial sudah datang di sini. Ada Dokter Safina selaku spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Bagaimana Halo. kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa fresh sekali. Iya dong. Nah, itu pemirsa, nanti juga kalau misalnya ingin mengajukan sejumlah pertanyaan di Instagram, bisa langsung mengunjungi laman Instagram Hidup Sehat TV One. Nah, mungkin aku bisa langsung bertanya kepada dokter. Boleh banget. Oke. Nah, dokter, ini bagaimana ya? Biasanya penyakit seperti kolesterol, hipertensi, kemudian juga jantung, ginjal, ini diabetes biasanya berlaku atau menyerang di atas usia 40. Tetapi kenapa sekarang-sekarang ini justru penyakit-penyakit tersebut menyerangnya di usia produktif seperti di atas 35? Itu kenapa, dok? Bener banget, ini pertanyaannya bagus banget ya. Kenapa dulu banyak orang yang mengatakan bahwa jangan, nggak apa-apa sih, kan penyakit hipertensi, gula, jantung itu biasanya terkena pada usia 45 tahun bahkan 50 tahun ke atas. Betul. Ya. Justru sekarang bahkan di lapangannya faktanya itu sudah banyak menderita di usia produktif. Nah, hal ini memang terjadi karena berkaitan dengan lifestyle kita. Jadi memang faktanya di lapangan untuk sampai saat ini banyak ya penyakit-penyakit selain jantung, diabetes mellitus atau orang bilang sih penyakit awamnya penyakit gula, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kolesterol yang tinggi. Nah, selain itu banyak juga nih selain penyakit yang tadi disebutkan, bisa juga ada batu empedu, dispepsia, GERD, ini kan banyak banget nih. Nah, namun yang paling berbahaya nih, karena Apa tuh, dok? yang paling berbahaya ini karena bersifat silent killer. Maksudnya silent killer ini adalah penyakit yang nggak ada gejalanya sama sekali, tapi tiba-tiba datang ke dokter udah komplikasi loh. Waduh. Wah, hebat kan? Nah, penyakit itu seperti diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian penyakit hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Jadi ini harus perlu di-aware dan harus dihati-hati karena emang benar-benar gejalanya nggak ada, dan di lapangan pun ini penyakitnya cukup dibilang tinggi. Kasus seperti ini. Nah, karena tadi dokter sempat menyebutkan soal diabetes mellitus. Nah, ini ada fakta mitos nih, dokter. Iya. Benar nggak sih kalau misalnya rasa lemas, kemudian juga mudah mengantuk, dan sering merasa lapar, ini merupakan gejala diabetes mellitus. Nah, ini juga sering diabaikan sama sebagian orang. Di usia khususnya 35 tahun, ini fakta atau mitos, dok? Ini adalah fakta. Fakta. Benar. Jadi memang keluhan dari rasa lemas, lapar terus-menerus, kemudian pipis tengah malam, ini gejalanya nih. Kok bisa sih terjadi keluhan seperti itu? Jadi ibaratnya gini, aku pengen memberikan ilustrasi yang mudah dipahami oleh masyarakat ya. Jadi ketika kita makan, nanti akan insulin, hormon insulin. Jadi tubuh ini hebat banget loh. Kenapa? Karena ada porsi-porsi atau tugas masing-masing. Jadi hormon insulin ini akan bekerja untuk menangkap gula atau energi yang kita makan untuk dijadikan sebagai sel untuk bekerja setiap hari seperti saat ini. Nah, pada kondisi insulin diabetes mellitus, insulinnya ini udah nggak sensitif lagi ternyata. Jadi ibaratkan, aku bikin ilustrasi yang lebih gampang ya. Ibaratkan ada sebuah restoran nih, yang dimana restorannya ini, di dalam ini semua udah siap. Udah mulai dari kitchen, udah mulai dari kasir dan lain sebagainya. Pengunjung pun udah siap. Ternyata pintunya nggak dibuka-buka. Kenapa pintunya nggak dibuka? Karena nggak sensitif. Sehingga pengunjung tadi atau gula yang masuk tadi menumpuk di dalam darah. Dampaknya apa? Harusnya yang makanan tadi yang kita serap itu menjadi sebuah energi di dalam tubuh, nyatanya nggak ada kan, jadi nggak jadi energi. Betul sekali, dokter. Jadi mulailah keluhan lemes, rasa ngantuk, pipis terus kayak gitu. Nah, ini juga, dok, terkait dengan usia 35 tahun. Kita ada fakta mitos lagi nih, dok. Apa nih? Nah, ini sebagian orang dengan usia 35 tahun, Iya. lehernya, kemudian pundaknya, terasa ada beban berat nih, dok, dan Yes. juga terasa kaku. Iya. Disertai juga rasa sakit kepala. Nah, apakah ini merupakan salah satu gejala kolesterol tinggi? Fakta atau mitos, Pemirsa, di balik dokter? tubuh yang terlihat sehat di luar, seringkali terdapat masalah kesehatan yang tidak disadari. Salah satunya adalah kolesterol tinggi. Selama ini kolesterol tinggi kerap dikaitkan dengan risiko penyakit kardiovaskular. Namun dampaknya tidak hanya berhenti di sana. Kondisi ini juga bisa mempengaruhi bagian tubuh lain termasuk kaki. Lantas benarkah kolesterol tinggi bisa menyebabkan kaki terasa sakit? Simak penjelasannya berikut ini.
Pemirsa, kapan kolesterol dikatakan tinggi? Kolesterol adalah lemak yang dibutuhkan tubuh. Namun jika jumlahnya berlebihan dalam darah, kolesterol bisa menimbulkan masalah kesehatan. Kolesterol dikatakan tinggi saat kadar kolesterol total mencapai 200 mg per desiliter atau lebih. Batasan ini dapat berbeda tergantung usia ya. Semakin tinggi kadar kolesterol, semakin besar risiko terjadi penyumbatan pembuluh darah. Lalu, apakah kolesterol tinggi menimbulkan rasa sakit di kaki? Ya, kolesterol tinggi tidak hanya berpengaruh pada jantung, tetapi juga bisa menyebabkan nyeri pada kaki. Hal ini terjadi karena penumpukan kolesterol penyumbatan pembuluh darah di kaki, sehingga aliran darah dan oksigen ke bagian bawah tubuh menjadi terhambat. Akibatnya, kaki terasa berat, nyeri, dan lemas. Gejala yang timbul ketika kolesterol tinggi. Selain nyeri, kolesterol tinggi juga dapat menimbulkan gejala lain pada kaki. Di antaranya muncul benjolan kekuningan di bawah kulit, kaki mudah kram, sering kesemutan, serta luka yang sulit sembuh. Kolesterol tinggi juga bisa menyebabkan pembengkakan mendadak akibat gangguan aliran darah. Lalu cara penanganannya, jika mengalami keluhan pada kaki, segera periksakan diri ke dokter. Penanganan biasanya dilakukan dengan mengurangi aktivitas berat sementara waktu, meninggikan posisi kaki, serta mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengelola kolesterol Anda ya. Kolesterol tinggi perlu dikelola sejak dini agar tidak menimbulkan komplikasi. Langkahnya antara lain menjaga pola makan sehat, aktif berolahraga, berhenti merokok, dan menjaga berat badan ideal. Jika keluhan kaki terkait dengan kolesterol tinggi, dokter akan memberikan pengobatan dan saran perubahan gaya hidup untuk mengontrol kadar kolesterol Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, melanjutkan fakta mitos yang tadi nih, pembahasan soal kolesterol dok. Katanya kan tegang leher, sakit kepala dan lain sebagainya, itu fakta atau mitos dokter? Itu sebenarnya pernyataan yang kurang tepat. Bisa aja benar, bisa aja salah. Jadi fakta atau mitos dok? Mungkin lebih ke mitos aja lebih ya. ke mitos, kenapa tuh? Kenapa? Karena gini, jadi kolesterol itu sebenarnya tidak bergejala. Wow. Jadi kenapa tidak bergejala? Karena memang kapan dia melakukan timbul suatu gejala ketika lemak yang di darah muncul sebuah plak atau disebut bahasa kedokterannya aterosklerosis. Jadi aterosklerosis ini adalah yang menyumbat pembuluh darah, sehingga misalnya pada kepala, ketika dia menyumbat pada pembuluh darah di kepala bisa menyebabkan stroke. Di bagian punggung bisa menyebabkan aliran darah ke otak berkurang. Kalau ke jantung bisa menyebabkan aliran darah ke jantung pun berkurang. Bisa menyebabkan apa? Terjadinya serangan jantung. Nah, ibaratkan gini lagi nih, aku punya ilustrasi yang paling sederhana. Ibaratkan kita menyiram air, di mana ada selangnya itu kan nggak ada lumut ya. Iya. Nah, jadi airnya pun terdistribusi secara normal. Ibaratkan kalau ada lumut, jadi airnya pun nggak terdistribusi secara normal. Begitupun pembuluh darah. Jadi makanya mungkin ada beberapa kasus yang keluhannya nyeri pada bagian tungku kepala, itu mungkin 4-1000 orang, yang dimana pada saat pemeriksaan ternyata hasil kolesterolnya itu meningkat. Gitu, mungkin 4 dari 1000 pasien. Seperti itu, jadi itu adalah mitos. Jadi itu adalah mitos. Betul. Nah dokter, ini kenapa kemudian lemak-lemak tersebut menyumbat di pembuluh-pembuluh darah tertentu? Maksudnya dia mengincar tubuh yang seperti apa dok sampai dia ada di situ? Oke, jadi sebenarnya kenapa dia bisa terjadi peningkatan? Berkaitan lagi nih, pola lifestyle kita. Makanan-makanan tinggi lemak, kurang berolahraga. Bayangin aja kita sebulan nih, kita makan makanan tinggi serat, makanan tinggi garam, makanan berlemak. Kemudian kita mager-mageran cuma di depan TV. Betul. Nah, bayangin apa yang terjadi dalam tubuh kita. Peningkatan berat badan, peningkatan banyak penyakit yang muncul dalam tubuh kita, sehingga terjadilah resiko peningkatan kadar kolesterol di dalam darah. Oh seperti itu. Iya. Wah cukup menakutkan juga ya dok ya kalau Iya. misalnya nggak dikenali nih gejalanya. Benar. Nah lanjut lagi nih dok, ternyata ada fakta mitos lagi kita nih. Oke. Biasanya alami mual, kemudian juga perut rasa penuh, ada nyeri pada ulu hati, disertai juga rasa ingin muntah. Ini bisa menjadi gejala penyakit MA, kemudian batu empedu, hingga GERD di usia produktif 35 tahun ke atas. Itu fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Oh kenapa? Jadi memang keluhan dari GERD, dispepsia dengan batu empedu atau bahasa kedokterannya disebut dengan kolelitiasis, itu keluhannya memang menyerupai. Tapi aku akan deskripsikan mungkin agak sedikit berbeda. Pada kondisi dispepsia, di sini tidak ada kelainan pada struktur anatomi. Jadi memang keluhannya itu pasti rasa mual, rasa
tidak nyaman pada perut. Kemudian kalau GERD ini agak lebih spesifik karena terjadi kelonggaran pada otot sphincter. Jadi antara kerongkongan sama lambung ada namanya otot sphincter. Jadi dia menahan makanan atau asam lambung naik ke kerongkongan. Namun pada kondisi GERD ini udah melemah. Gitu, jadi udah melemah. Jadi pasien itu pasti merasa kayak panas, rasa teriris, terbakar di dada. Dan yang terakhir untuk batu empedu atau bahasa kedokterannya kolelitiasis, itu biasanya nyerinya dari ulu hati menjalar ke perut kanan atas. Dan itu nyerinya lebih nyeri hebat. Dan biasanya nyerinya dipicu oleh makanan-makanan berlemak atau bersantan. Seperti itu. Nah, kalau itu kan ada pemicunya nih dok, makanan berlemak bersantan. Kalau otot yang tadi pada saat GERD itu apa pemicunya bisa nggak berfungsi sampai seperti itu? Karena lifestyle lagi. Lifestyle Pokoknya lagi. hidup ini adalah Perbaiki berkaitan- lifestyle kalian. harus diperbaikin karena kalau nggak diperbaikin banyak penyakit yang akan muncul. Nah karena misalnya nih kita habis makan kita nggak duduk, langsung baring. Nah harus jeda dong, misal 15-30 menit kita harus duduk biar nggak kalau otot dari sphincternya itu nggak melemah seperti itu. Oke, siap. Menjawab sejumlah pertanyaan dari netizen yang udah kita rangkum nih. Langsung aja bakal dijawab sama Dokter Safina. Nah ini dok, kita hadirkan pertanyaannya. Aku bacain dulu ya dok ya. Oke. Ini ada Anong Doi. Mau tanya dong dok, apakah penyakit yang ada di umur 35 tahun ke atas bisa terjadi sebelum di umur 35? Dan gaya hidup seperti apa yang mengundang penyakit tersebut? Yang kedua dari Chicken Lover. Dokter mau tanya, bener nggak kalau tekanan darah tinggi sering baru ketahuan setelah usia 35 tahun? Terakhir dari Ikhtiar Lutfi Widianto 46. Dok mau tanya, apa benar penderita hipertensi harus minum obat sepanjang hidup? Boleh dokter dijawab satu-satu. Oke, kita jawab dari yang pertama Betul. ya. Terkait apakah penyakit yang ada di umur 35 bisa terjadi sebelum umur 35 dan gaya hidup seperti apa Boleh. yang mengundang penyakit. Jadi memang benar di sebelum 35 ini bisa terjadi berbagai macam penyakit tergantung dari pola hidup kita. Dan gaya hidup seperti apa? Yang pertama, aku pengen menerapkan bahwa harus aktivitas fisik. Minimal kalau males gerak cukup jalan aja setiap 15-30 menit sebelum beraktivitas. Itu dilakukan minimal 5 kali dalam seminggu. Kemudian melakukan pola makan sehat, jangan makan sering junk food kayak gitu. Kemudian yang ketiga, hidrasi yang cukup. Baiknya minimal 2 liter per hari atau kalau mau sesuai kebutuhan tubuh itu ada rumusnya. Nah, apa tuh dok? 30 cc dikali berat badan. Gitu. Dan yang terakhir adalah pola hidup sehat ya, jangan begadang, kurangi konsumsi yang manis-manis seperti itu. Yang kedua dok, bener nggak sih dok kalau tekanan darah tinggi sering baru ketahuan di usia 35 tahun? Nah itu nggak benar ya. Oh, nggak benar. Jadi ini pentingnya kita melakukan medical check up dan pemantauan tekanan darah secara berkala. Karena ada pada beberapa case itu bisa terjadi di sebelum 35 tahun, bahkan umur 20 tahun pun bisa. Gitu. Jadi penting untuk kita untuk melakukan pengukuran tekanan darah secara berkala minimal 1-2 kali dalam sebulan. Terakhir nih dok, bener nggak sih kalau penderita hipertensi harus minum obat sepanjang hidup? Benar, ini adalah fakta. Fakta. Jadi justru yang melindungi ginjal kita adalah obat-obat tekanan darah. Jadi misalnya nih kalau tekanan obat saat ini kita konsumsi 3 obat. Obat tekanan untuk mencapai target. Jika sudah mencapai target maka diturunkan 2 obat, 2 golongan obat, bahkan hingga sisa 1 golongan obat loh ketika kita mengkonsumsi obat tekanan secara rutin. Dan yang paling penting selain minum obat harus diimbangi dengan batasi garam. Gitu. Harus dibatasi garam. Benar, karena garam ini adalah salah satu pemicu terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi jangan kira bisa mau minum obat tekanan maka bisa makan sepuasnya, enggak juga. Tetap harus diimbangi. Ya. Iya, benar. Oke dokter, terakhir nih dok, minta tips dong dok supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, khususnya juga sebelum, kalau bisa sih sebelum usia 35 jangan sampai deh terkena penyakit seperti itu. Oke, tips nih buat seluruh masyarakat ya dimana kita harus melakukan pola hidup sehat. Kalau misalnya susah, padahal banyak loh FOMO olahraga ya, ada tenis, pedal, lari kan banyak banget, cuman beberapa kaum mageran mungkin males ya, jadi cukup aktivitas di sekeliling kompleks aja cukup 15 menit. Kemudian makan makanan yang tinggi serat, kurangi batasan makanan yang bergaram, junk food.
kemudian tidur yang cukup minimal 7 jam per hari, hidrasi yang cukup, dan kurangi ini konsumsi matcha ataupun kopi-kopi Oh, nih. matcha juga harus dikontrol ya dok Iya ya? dong, karena kan kondisi kandungan gulanya juga tinggi kan, jadi emang harus diimbangi seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak. Jadi yang perlu di-highlight adalah perlunya menjaga gaya hidup, disiplin dan konsisten itu ya dok ya? Benar, itu yang paling utama. Luar biasa. Terima kasih banyak dokter Safina, luar biasa, bermanfaat sekali. Ya itu tadi dia pemirsa, semoga ini bisa menjadi manfaat penting bagi kalian juga dan perlu di-highlight, perlu perhatikan pola gaya hidupnya supaya nanti di usia-usia produktif masih tetap sehat. Nah itu tadi pemirsa, saya Syahda Yostiza pamit undur diri dari hadapan Anda, tentunya hidup sehat.